Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, Bunda, apa kabar semua? Sehat? Mudah-mudahan Bunda yang ada di sini dan pemirsa BTV dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Dan kita doakan jika ada yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Bunda, acungkan tangan, katakan saya, siapa yang pernah disakiti? Ya sudah, cukup sekian dan terima kasih. Berarti ini materi tidak penting-penting banget berarti kan? Karena mereka nggak pernah disakiti sama Iya, berarti ini hidupnya baik-baik aja semuanya. Ya. Hayu atuh, sok jujur, siapa yang pernah disakiti? Saya pernah. Siapa yang pernah tersakiti? Saya. Siapa yang dalam hidup pernah dihina sama orang lain? Pernah direndahkan sama orang lain? Pernah dizolimi sama orang lain? Ada? Nah tadi tengah ngacung-ngacung atau cicing we. Yang namanya hidup, mohon maaf, ternyata nggak semua orang suka sama kita. Betul? Akan ada aja orang yang barangkali tak suka sama kita. Betul? Bahkan yang paling sakit, kita udah berbuat baik tapi masih ada orang yang nggak baik sama kita. Iya apa iya? Iya. Betul apa betul? Bunda sayang, pemirsa BTV, kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya balas atau tidak? Tidak. Ulangi. Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya kita balas atau tidak? Kalau ada orang yang nyakitin kita, maunya Allah balas tidak? Maunya kita balas. Betul? Kadang Bunda sering bilang harga diri AA. Betul? Sakitnya tuh di mana? Maka izin mohon maaf, nafsu duniawi manusiawi balasannya bawaannya pengen ngebalas. Betul? Padahal Allah mengajarkan kita, kalau ada yang menyakitimu, belajar memaafkan. Betul apa betul? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Memaafkan itu mudah apa susah? Kenapa susah? Karena sakit. Di mana sakitnya?
Bunda jawab hari ini, memaafkan tuh susah ya, iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas satu pintu. Iya apa iya? Betul apa betul? Mohon maaf Bunda, dalam hidup mah tetap menjadi baik meskipun sulit. Betul? Tetap menjadi baik walaupun berkali-kali disakiti. Tapi kan AA mah enak ngomong maafkan tak segampang itu. Kata Nabi, barang siapa yang ingin dibangunkan istana di mana? Di surga. Kata Nabi, lakukan 3 hal. Ada berapa? 3. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Susah. Pahalanya apa? Istana di mana? Yang kedua, wal yu'ti man haramaka, berbuat baiklah kepada orang yang tidak baik kepadamu. Sulit. Ingat, pahalanya istana di mana? Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkan silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Susah. Percayalah, pahala dari Allah begitu besar. Betul? Maka ingat, mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti melemahkan. Justru memaafkan itu memuliakan diri kita. Betul? Mudah-mudahan kita diberikan kelembutan hati untuk memaafkan kesalahan orang lain. Masya Allah. Boleh tepuk tangan untuk Hilman Ibu. Luar biasa. Ya, memang mengalah bukan berarti kalah, memaafkan bukan berarti merendahkan, tapi memuliakan justru ya. Oke, kali ini kita akan memuliakan jamaah yang mau bertanya. Silakan, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Yes, gitu. Silakan, Ibu. Oh iya. Iya. Wah, Masya Allah. Ibu tinggi banget pramugari, Bu. Tinggi banget ya. Iya, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elis Jayawinata dari Masjid Jami Nurul Huda, Cijati, Cicantayan, Kabupaten Sukabumi. Mau curhat, boleh? Boleh Ibu. Silakan. Begini, Iya Ibu. Sudah 5 tahun kami berumah tangga. 5 tahun. Terus suami saya itu jatuh sakit. Sakit. Iya. Tidak lama suami saya wafat. Walaupun dalam usia muda, saya merasa sedih. Sedih. Saya berduka. Cuman mertua saya tidak mengerti perasaan saya. Mertua saya menyalahkan saya karena saya tidak bisa merawat anaknya. Bagaimana cara saya untuk bisa minimal lapang dada
untuk menerima fitnahan mertua saya. Sebenarnya saya masih mau mengurus mertua saya walaupun suami saya sudah tidak ada. Mohon solusinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda. Ujian yang paling berat itu biasanya datang dari orang yang paling dekat. Iya apa iya? Betul apa betul? Kenapa disebut ujian yang paling berat dari orang yang paling dekat? Karena orang itu adalah orang yang sebenarnya kita berharap orang yang paling ngerti dengan kita, betul? Tapi yang terjadi kadang-kadang orang yang paling dekat nggak ngerti dengan kita. Maka sikapnya apa yang terbaik? Pertama, menyimak pertanyaan Bunda. Bunda harus ikhlas kalau suami telah kembali kepada Allah. Dan yang namanya mati mah nggak ada yang tahu, betul? Yang kedua, urusan dengan mertua, ya tetap yang namanya baik mah tidak harus ada atau tidak ada suami kita, betul? Waktu ada suami kita tetap jadi menantu yang baik kita, betul? Setelah suami kita wafat kan tetap bahwa dia adalah orang yang pernah jadi mertua kita, betul? Tetap berbuat baik saja. Tapi setelah suami saya pergi, mertua teh nggak ngehargain saya, ya nggak apa-apa. Dan kita berbuat baik bukan buat manusia, buat siapa? Ulangi, kita berbuat baik bukan untuk manusia, tapi untuk siapa? Kalau Bunda berbuat baik untuk manusia, siap-siap kecewa. 1, 2, 3. Kecewa. Ingat, yang bikin hati sakit karena berbuat baiknya bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Manusia. Betul? Belajarlah, mengalah bukan berarti kalah. Justru kita ingin mendapatkan kebaikan dari siapa? Allah. Jawab yang keras. Allah tahu tidak jadi istri yang baik Bunda teh? Allah lihat enggak lelahnya Bunda? Allah lihat enggak capeknya Bunda? Allah lihat tidak kebaikan Bunda? Berarti mulai hari ini penting tidak pujian manusia? Enggak. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. 1, 2, 3. Dipuji tidak satu lagi, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Jelas tidak? Jelas. Tepuk tangan atuh buat kita. Jelas Bu ya. Jadi ibu kalau mau berbuat baik sama mertua, silakan tetaplah berbuat baik. Jangan berharapkan komentar baik, tapi berharapkan pahala yang terus mengalir karena ibu berbuat baik lillahi ta'ala. Seperti itu Bu ya. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Ya, silakan. Dari mana? Iya, oh ibu ada. Silakan. Iya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan AA, nama saya Ibu Susilowati dari Majelis Taklim Al-Musyawarah Kemayoran, Jakarta Pusat. Baik Bunda.
Saya mau bertanya nih AA. Boleh Ibu. Begini nih AA, waktu saya muda dulu. Waktu muda usia berapa nih Bu? Usia berapa? Sekarang saya udah Enggak, waktu usia muda tuh di usia berapa? usia muda. Beliau manggil A aja mending pakai ain gitu ya. Coba Ibu pakai hamzah aja. AA gitu. Iya. Ngerinya responnya beda antara A-nya Bu. Iya. Biasa ngajar ngaji dari AA. Iya. Bagus, silakan Bunda. Waktu masih muda saya dijodohkan sama kedua orang tua saya. Oh, waktu muda banget. Iya. Baik. Sama suami. Memang pada saat itu saya belum punya pacar ya. Tapi ternyata suami saya itu udah 5 tahun berpacaran dengan wanita lain. Wow. Berpacaran 5 tahun dengan wanita lain. Saya nggak apa-apa. Nah di monitor pecah kok begini, kaget. Kayak ini kan wow kan Bu ya? Wow sekali. Wow sekali ini Ya Allah. Terus saya Bu, kan nggak siap kagetnya. Iya. 5 tahun berpacaran. Ternyata ibu pada saat itu belum punya pacar dan ternyata Dijodohkan dengan laki-laki. Padahal Iya suami ibu sekarang. Karena waktu itu kan belum menjadi suami, baru dijodohkan kan Bu ya. Padahal Padahal ternyata laki-laki tersebut sudah menjalin hubungan dengan wanita lain. Wow. Lebih wow lagi agamanya berbeda. wow. Beda agama lagi. Ya Allah. Terus Bunda? Lebih wow lagi, agamanya berbeda. Wah ini sebentar lagi ada nun mati ketemu wow nih. Terus Bunda? Wow. Tanpa sepengetahuan saya ya AA ya. Tapi di dalam rumah tangga kami ternyata suami saya masih menjalin hubungan dengan wanita itu. Kok gak wow? Saya tungguin wownya. Wownya mana melaah? Ku menangis Membayangkan betapa meriah. Terus Saya sakit banget hati saya sakit. sampai saat ini. Itu bagaimana ya A menyingkapinya agar saya bisa sabar. Dia begitu setianya, tidak punya pasangan, dijodohkan oleh orang tuanya, mengikuti apa kata orang tuanya, dijodohkan oleh laki-laki yang ternyata sudah punya pasangan, menikah dan wownya lagi beda agama lagi, menikah. Setelah menikah pun masih berhubungan dengan wanita lain. Wow, hidup ibu wow. Bisa bertahan seperti ini nggak mudah loh. Nggak semua orang bisa wow seperti ibu. Tapi saya tetap mencintainya. Nah, kan udah ketemu. Seperti itu tidak perlu dijawab. Kuncinya sudah ada. Bertahan satu cinta. Bertahan satu CINT. Wow. Luar biasa, disakiti. Terus menerus dia pertama menikah tapi masih bertahan karena cinta. Bagus. Dan ibu bertanya, bagaimana saya harus menyikapi? Gak usah disikapi, ibu udah cinta kok. Udah. Iya, dan itu jawaban yang paling baik. Betul? Jawab. Suami Bunda punya kelebihan? Punya kekurangan? Apakah suami Bunda sempurna? Sekarang Bunda sempurna tidak? Bunda punya kekurangan? Dikit apa banyak?
Banyak aja, banyak banget. Banyak banget, luar biasa banyak. Gimana AA? Maksud saya begini, Bunda kalau mau bertahan silahkan. Silakan Bunda. Asal Bunda kudu lapang hatinya, betul? Nah, Mohon maaf, perempuan dikhianati, diselingkuhi berkali-kali, bersungai-sungai. Wow, itu Wow. nggak mudah, betul? Tapi kalau bertahan, Bunda pasti mendapatkan kebaikan. Bertahan terluka itu boleh selama lukanya bisa disembuhkan. Nah, Maksudnya suami Bunda teh mau berubah atau tidak? Ya kalau tidak buat apa? Betul? Hati ini bukan untuk disakiti. kan untuk dilukai. Bukan. Hati ini bukan untuk disakiti, bukan untuk dilukai, betul? Kalau bisa bertahan, silahkan asal lukanya bisa Bukan. Tapi kalau nggak mau berubah, nggak mau juga memperbaiki diri, Bunda layak mendapatkan kebaikan yang lain, betul? Lepaskan, tinggalkan orang yang tidak mau berubah dalam kebaikan. Tepuk tangan buat Bunda kalau begitu. Jadi boleh bertahan, boleh dipertahankan asal potensi atau menjanjikan ada perubahan, ada perbaikan ke arah yang lebih baik, ya itu boleh. Kalau hanya begitu bertahan demi cinta tapi hati terus terluka dan tersakiti, lama-lama luka itu membesar dan menggerogoti tubuh kita, akhirnya kita yang zolim karena kita menyakiti diri kita sendiri. Kurang lebih seperti itu. Lebihnya nanti dari AA ya. Saya mau banyak kurangnya ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Tausiah dari AA Hilman masih tema mengalah bukan berarti kalah. Kita akan lanjutkan tausiah hari ini. Tema kita masih mengalah bukan berarti kalah. Nah, sikap mulia apa ya yang harus kita lakukan saat ada yang datang menyakiti kita? Bunda. Bunda. Apakah kalau ada yang menghina kita lantas kita jadi hina? Tidak. Tolong jawab, Nabi Muhammad ada nggak yang menghina? Yang mencaci maki? Ada yang menyakiti? Apakah dengan baginda Nabi disakiti, dihina, dicaci maki, beliau jadi hina atau mulia? Berarti kalaupun kita disakiti masih bisa kita jadi orang yang mulia. Mau tidak? Mau aja, mau banget. Cius. Mi apa? Gimana caranya agar kita mendapatkan kemuliaan saat ada orang yang menyakiti perasaan? Sikapnya ada 3. Ada berapa? 3. Yang pertama, maafkan. 1, 2, 3. Belajar memaafkan orang yang menyakiti kita. Bisa? Bisa. Bunda bilang begini, maafkan oke, tapi belum bisa melupakan.
Boleh tidak? Bisa memaafkan tapi belum bisa melupakan. Boleh tidak? Sok, yang jawab boleh angkat tangan. Yang jawab tidak boleh angkat tangan. Ini yang tidak menjawab ada masalah apa ini? Ditanya yang satu enggak, yang satu enggak. Jadi boleh atau tidak? Dengerin baik-baik. Bisa memaafkan, belum bisa melupakan. Jawabannya boleh. Jawabannya boleh. Karena memaafkan dengan melupakan itu sama atau beda? Beda. Memaafkan itu membersihkan hati agar tidak membenci kepada yang menyakiti. Betul? Sedangkan melupakan membersihkan pikiran agar tidak ingat kepada yang menyakiti. Sama apa beda? Memaafkan letaknya di hati, melupakan letaknya di pikiran. Sama apa beda? Memaafkan bisa diusahakan karena ini perintah yang mengantarkan kebaikan. Betul? Melupakan kadang butuh waktu untuk dihadirkan. Betul? Bahkan yang terjadi semakin berusaha melupakan, bukan semakin lupa, tapi malah semakin ingat. Betul? Maka sikap yang pertama, maafin aja dulu walaupun belum bisa melupakan. Terus yang kedua apa? Yang kedua doakan. 1, 2, 3. Doakan. Satu kali Nabi pernah diperlakukan tidak baik oleh penduduk Taif. Bunda tahu kisahnya? Tahu kisahnya? Pernah dengar? Ya udah nggak usah diceritain kalau begitu. Satu kali Nabi berangkat ke kota Taif, betul? Allahu Akbar, sampai di sana Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak baik. Nabi dihina, Nabi dicaci maki, Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, sampai ada batu kecil menyakiti pelipisnya Nabi sampai berdarah. Betul? Ada batu besar hinggap di lutut Nabi sampai Nabi terjatuh. Sakit tidak? Mereka menghina Nabi, mereka mengusir Nabi. Sakit atau tidak? Maka mereka mengusir Muhammad, pergi dari sini. Nauzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad pergi kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, Nabi bersandar di sebuah tempat di bawah pohon rindang. Nabi duduk di situ, duduk Nabi. Tiba-tiba Nabi nangis. Ya Allah, begitu berat dakwah ini, berat. Kemudian datang malaikat Jibril alaihissalam. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, aku melihat perlakuan orang Taif. Ya Muhammad, kalau engkau mau minta kepada Allah, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau engkau mau minta sama Allah agar aku menimpakan gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Coba kalau Bunda jadi Nabi Muhammad, kira-kira ngomong apa sama Jibril? Mungkin kalau kita bilang Jibril gaspol, Jibril sekarang banget, mungkin kita begitu, betul?
Tapi Nabi, apakah begitu? Nabi katakan, ya Jibril, a'fu anhum, maafkan mereka, fa innahum la ya'lamun, sesungguhnya mereka tidak tahu saja apa yang sedang aku hadirkan. Betul? Kalaupun aku mau, aku mendoakan mereka. Apa doanya? Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan orang Taif kelak mereka beriman kepadaku. Disakiti tidak balas menyakiti, tapi apa? Doakan. Dan yang ketiga, ikhlaskan. Tuh 2, 3. Ikhlaskan. Yang ngebalas jangan kita, biarkan yang balas siapa? Allah. Jangan sampai ibu nodai tangan hati ibu untuk membalas orang yang menyakiti ibu. Betul? Dan Allah Maha tahu. Biarkan Allah yang lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Betul? Baik, silakan siapa sekarang yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau saya? Saya. Ibu silakan. Budu, ibu, iya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Apong Rukiah. Siapa? Apong Rukiah. Ibu Rukiah. Apong. Rukiah ya. Bukiah. Iya. Kemasukan. Dari Majelis Taklim Al-Ahkam Sukaluyu, Bandung. Bandung. Silakan. Curhat dong, ah. Boleh dong. Silakan Ibu Apong. Silakan Bu Apong. Iya. Kata indah Ibu Apong. Iya. Oh, bola pingpong ya. Waktu kecil itu sudah ditinggal oleh kedua orang tua. Iya. Nah, saya dibesarkan oleh kedua orang tua angkat saya. Orang tua angkat. Orang tua angkat. Nah, saya kan dibawa nih ke kota yang jauh, ya, Kota dari apa? kampung saya. Oh. Ya. Nah, udah gitu kan saya tidak boleh bertemu tuh dengan keluarga-keluarga yang ada di kampung. Ya. Ya. Nah, jadi lama nggak ketemu. Nah, setelah saya besar, saya kembali ke kampung. Ternyata di sana saya tidak diterima dengan keluarga saya. Katanya saya tidak pernah menjenguk, saya tidak pernah menengok keluarga saya di kampung. Ya, padahal sebenarnya saya juga mau, hanya waktu itu oleh kedua orang tua angkat saya tidak diperkenalkan keluar rumah melihat keluarga saya. Karena saya tuh harus fokus untuk belajar. Nah, untuk itu saya minta solusinya kepada AA, bagaimana caranya untuk menjelaskan ke keluarga saya mengenai ini. Terima kasih Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikianlah peserta yang kedua, Iya. Pildacil hari ini Dari mana tadi ya? dari kampung Cilayuyung, Sukaluyung. Bunda. Bunda.
Menjelaskan sesuatu kepada orang itu butuh waktu. Ya, Betul? betul. Apalagi menjelaskan kepada orang yang memang sejatinya dia teh benci sama kita. Pada dasarnya ya. Betul nggak? Paling sulit itu menjelaskan kepada orang yang sudah ada kebencian sama kita. Betul nggak? Maka mohon maaf kata Imam Ali bin Abi Thalib, jangan sibuk menceritakan tentang dirimu kepada orang lain. Yang mencintaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Betul? Maka bunda daripada capek menjelaskan, menurut Aamah cukup dengan tunjukkan bahwa selama ini cara dia melihat kita teh salah. Betul? Bunda mau bilang enggak, dulu tuh saya tuh sebenarnya begini. Ah capek, biar aman mah transfer aja uang ke dia. Betul? Kasih hadiah, kasih kado, tahaddu tahabbu, salinglah memberi hadiah, maka engkau akan saling mencintai. Ibu datang ke kampung menjelaskan, saya teh dulu nggak didengar, capek. Udah ibu datang, sok ka dieu ponakan kumpul, tah gitu. Betul? Nanti balik lagi bawa sembako, nanti balik lagi bawa pakaian, senengin orang, kira-kira diterima atau tidak? Solutif tidak? Solutif. Tidak terus menjelaskan, karena kalau udah benci susah. Dulu mah lupa gitu kan? Udah mendingan sekarang mah minta tolong sama Allah, lembutin hati kita, lembutin hati dia, kita buktikan kalau dia mandang kita tuh selama ini salah. Betul? Mudah-mudahan jadi solusi yang terbaik. Dan Amin. Ingat bunda sayang, kadang tidak semua hal harus dinasehati, kadang perlunya dicontohin. Betul? Karena da'watu bil hal afdol min da'watil qaul. Nasihat dengan contoh itu lebih utama daripada nasihat dengan kata-kata. Baik, pertanyaan selanjutnya, silakan. Iya, ini Ibu Hetikus Endang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Nurliana Komala dari Masjidil Haram. Aqsa. Masjid Taklim. Majlis. Masjid Taklim. Majelis Taklim. Ya. Jidahul Hidayah. Ulangi. Majlis. Majelis Taklim. Majlis. Jidahul Hidayah. Dari Jihadul Hidayah. Dari masjid. Majelis taklimnya ya Bu ya. Oh, masjidnya majelis taklimnya mau diperkenalkan. Ibu siapa tadi namanya Bu? Mohon maaf. Nurliana Komala. Ibu Nurliana Komala. Panggilannya Ibu Lia. Koma. Nurliana. Nur aja. Masa Ibu koma? Ada namanya Ibu Nur. Nurliana Komala. Iya, panggilannya Koma. Ibu Nur. Ibu Nur. Dari Ibu Cahaya ya. Dari Cikajang. Majelis Taklim apa? Jidahul Hidayah. Jihadul apa Jidahul? Jihad. Ulangi. Hidayah. Dari awal, Bu, Majelis dari awal. Taklim Jihadul Hidayah. Ayo ulangi. Silakan Ibu.
Majelis Taklim Jihadul Hidayah. Jihadul Hidayah. Silakan ulangi dari awal. Ulangi dari awal. Halo, assalamualaikum. Saya Nama saya Nurliana Komala dari Majelis Taklim Jidahul Hidayah. Jihadul Hidayah. Iya. Dari Majelis Taklim Jihadul Hidayah. Oke. Ya, silakan Ibu Nurliana Komala dari Majelis Taklim Jidahul Hidayah. Jihadul Hidayah. Iya. Ini lama-lama saya yang jihad di sini. Silakan Ibu. silakan Bunda sayang. Bunda. Curhat Boleh Iya. Bunda. dulu Aku suka saya padamu. dulu kami sudah menikah. Sebelum menikah suami saya sudah mempunyai rumah dari tabungannya, dari selama bekerja. Oke. Dan suami saya kepada ibunya sangat patuh. Selang beberapa tahun mertua saya kena Selang. Pinjol. Ya, terseret Pinjol. utang. Terseret utang dari pinjol. Ya. Pinjaman online. Iya. Pinjol, iya. Lalu suami saya menyarankan sudah saja itu rumah dijual untuk membantu mertuanya. Saya akhirnya diam di rumah saya. Ya. Di rumah ibu saya. Sebentar. Agak panjang ini. Coba jelasin Bang Medu. Ibu Komala Punya Ibu Nur menikah dengan seorang laki-laki. Sebelum menikah, suaminya itu sudah punya rumah dari tabungannya dia. Oke. Ya kan? Suaminya ini sangat taat dan patuh kepada ibunya. Oke. Nah, tiba-tiba ibunya benjol. Terseret utang. Terseret hutang, Iya. pinjol. Benjol. Nah, artinya kan benjol kan. Artinya maksudnya tuh ya masalah lah jadinya Bu ya. Iya. Terseret pinjol. Terus Kemudian suaminya menyarankan, udahlah jual aja. jual aja rumah. Iya. Nah, tapi Ibu Komala malah tinggal di rumah ibunya. Tapi kan nggak tega, nggak rela, nges jual acan. Yang nges. Jangan memikirkan sesuatu yang telah hilang dalam diri kita, betul? Ibu kudu berpikir jangka panjang. Masa kita teh mau meratapi rumah yang kejual? Dan mau jadi milik kita deui kecuali kita beli lagi. Betul tidak? Dan ibu harus ikhlas karena kan suami teh punya rumah sebelum nikah dengan ibu. Iya. Betul? Mau nggak mau juga itu rizkinya ibunya suami ibu. Betul? Iya. Sok ibu mau tega ibu mertua ibu ditagih benjol terus. Pinjol. Iya pinjol. Iya. Dikejar-kejar debt collector. Sok ibu bayangin ibu tinggal di situ sama suami. Ibunya suami itu ditagih tahun tadi teh Pinjol. pinjol terus. Ibu tega tidak? Iya juga ya. Coba. Iya juga tuh kan. Ibu punya hati tidak? Iya. Hati Ibu mau suami teh. Ada anak juga Karunya saya mah. Terus kan jadi nggak punya rumah.
Ibu ditawarin tinggal di rumahnya ibu kan? Iya. Ibu nggak mau, malu, nggak enak, nggak leluasa, atau ngontrak. Betul tidak? Tapi nggak ada duitnya. Liur eta mah jawabanana. Kesana nggak ketemu, di sini nggak ketemu, atau kumaha ada age liur ngasih jawaban ini nggak ketemu. Jadi yang butuh di ibu ini adalah bagaimana Ridho. kerelaan itu, Iya. keridoan itu, dan keikhlasan itu. Ibu rela ngobrol sama suami, dan kalau suami yang baik pasti tanggung jawab. Betul nggak? Ibunya dia bantu harus, karena sampai kapanpun anak laki-laki milik siapa? Ibunya. Betul? Tapi ibu yang baik akan mengajarkan anak laki-lakinya untuk sayang sama istrinya. Jadi kalaupun dia mengorbankan hartanya ngebela ibunya, jangan sampai menelantarkan isi anak-anak. Nah, Betul tidak? pasti suami ibu akan bilang begini, Bunda tenang, Ya. walaupun rumah ayah jual, insya Allah ayah akan belikan lagi rumah untuk Bunda dan anak-anak. Wow. Kapan ayah? Itu kalau saya suaminya. Jadi Tapi kalau suami ibu saya nggak tahu. iya, jadi nggak usah khawatir. Iya, Oke, Bu. dunia mah simpannya jangan di hati ya. Jangan digenggam, Bu. Simpan di mana? Di tangan, biar ketika dibuka gampang didapat lagi dapat. Betul? Insya. Gitu, Bu, Salam buat suami ibu ya. ya. Salam. Insya Allah. Buat mertua ibu juga. Ya. Terima kasih solusinya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya pergi dong. Wassalamualaikum warahmatullahi Udah kelar acara. wabarakatuh. Assalamualaikum. 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 Wassalamualaikum. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Silakan penanya selanjutnya. Iya. Silakan, siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Silakan. Ibu silakan. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Roslina Roslina dari Majelis Taklim Dikir Daun, Ujung Berung, Bandung. Iya. Bertanya, boleh? Bertanya apa mau? Mau bertanya atau ibu yang mau bertanya? Mau curhat, Iya. salah punten, Boleh. Silakan. Silakan ibu. Saya dua bersaudara, Dua bersaudara. Iya, saya yang kedua. Saudara ibu yang pertama. Laki-laki atau perempuan? Saudara pertama saya laki-laki. Ayah saya sudah wafat. Sebelum wafat, ayah saya meninggalkan warisan kepada kami berdua dengan sangat adil. Kemudian tidak lama kemudian ibu saya menyusul wafat. Oke. Setelah itu abang saya tiba-tiba aneh, sesudah ibu meninggal dia minta warisan hak saya. Aneh.
Minta Njeng gimana mintanya? Iya, minta warisan hak saya. Mana sini jatah kamu gitu kamu? Kata abang tuh gini, kamu mah ada anak yang paling kecil, kamu mah nggak boleh dapat warisan. Ini mah untuk saya, katanya gitu. Jadi saya teh gimana ya, sakit gitu, Tetapi saya teh tetap pengen mempertahankan warisan saya karena itu warisan dari orang tua ya, Ayah. Nah, semakin saya mempertahankan warisan saya, abang saya makin ngotot, makin marah, bahkan meneror saya, sekeluarga saya mau disantet katanya. Saya sampai ketakutan, Beli santetnya, Bu. Tetapi saya tetap aja kekeh pokoknya mempertahankan itu warisan karena udah hak saya. Iya. Berupa apa, Bu? Tanah, sebidang tanah, rumah atau Rumah dan tanah. Rumah, iya kalau rumah nggak ada tanahnya gimana sih, Bu? Dan kebun juga. Iya, rumah dan tanah. Iya. Menurut AA bagaimana baiknya ya menghadapi masalah ini? Saya teh bingung karena beliau kan kakak saya juga. Sementara saya harus mempertahankan hak warisan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak dikasih disantet bahaya nih ya. Ya, tolong siapkan jawabannya Ayah. Iya. Karena ini masalahnya mau disantet nih. Ya, bukan sembarangan nih. Kalau ini kan ibu masih bisa tinggal di rumah ibu mertuanya, Bu ya. Ini disantet, Bu. Kasian. Ya, jangan kemana-mana deh ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, tetaplah. Ya, kita akan mendengarkan jawaban dari Ahilman untuk pertanyaan Ibu Roslina. Ya, tentang kakaknya yang mau nyantet kalau warisan dari keluarganya nggak diberikan kepada kakaknya. Ya Allah, Bunda. Bunda. Di antara ujian yang paling berat itu salah satunya adalah ujian harta. Iya apa iya? Gara-gara urusan harta, teman yang awalnya deket jadi berantem, jadi jauh. Betul? Adik kakak waktu kecil bermain bersama, gara-gara urusan harta bisa bermusuhan. Ada atau tidak? Suami istri yang awalnya saling sayang, saling cinta, gara-gara urusan harta, baik kurang ataupun hartanya hilang, biasanya jadi berantakan. Betul? Berarti urusan harta ini kudu hati-hati. Betul? Satu, jangan serakah urusan harta. Betul? Karena hakikatnya harta itu titipan dari siapa? Allah. Mohon maaf, sikap kakaknya ibu yang mau ngambil hak warisnya ibu salah tidak? Zolim tidak? Lawan jangan. Maksudnya ibu ngebela diri jangan. Boleh. Bela. Karena itu hak ibu. Betul? Tapi cara ngebelanya gimana? Ajak ngobrol kakaknya ibu. Kan AA udah dapat. Betul? Adek juga udah dapat. Ya udah, masing-masing terima. Mungkin kalau bahasa enaknya bukan ngambil kali. Si AA teh lagi punya kebutuhan. Mungkin kekurangan, ngambil haknya ibu. Kalau minjem boleh tidak? Boleh. Tapi balikin.
Namanya juga. Kalau ngambil tanpa izin nggak dibalikin, namanya apa? Maling, nyuri, betul? Ibu tanya, teh buat apa harta teh? Bukankah dari yang kemarin udah ada dari mama waris? Siapa baru bilang, iya kurang bla 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 bla. Baru kita bicara. Padahal kan betul? laki-laki 1,5 ya. Iya, laki-laki lebih besar daripada seorang perempuan. 2 kali lebih banyak kan? Tapi mungkin karena si kakaknya kurang. Nah, gimana kalau si kakaknya kurang? Ya udah, kalau kita bisa bantu, bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, ya jangan. Betul? Dan janganlah masa adik kakak santet-santetan. Jangan dek ya. Ya. Jangan dek ya, jangan ya. Jangan ya dek ya, jangan. Masa urusan kadek kakak sampai santet-santetan, betul? Adik kakak teh kudu saling bantu atuh. Apalagi mohon maaf, yang paling dikhawatirkan adik kakak bersaudara jadi bertengkar setelah orang tua tiada. Sedih tidak? Apalagi bertengkarnya urusan harta waris. Orang tua di alam kubur sedih kalau ada anak yang ditinggal bertengkar gara-gara harta warisan. Betul? Harta warisan itu kebaikan dari orang tua kita. Betul? Kalau ada syukuri. Kalau tidak ada juga jangan gelisah. Mohon maaf, ada kok yang tidak dapat warisan hidupnya malah lebih baik. Ada tidak? Mohon maaf, ada nggak orang yang dapat harta warisan tambah berantakan? Maka kalau kata orang tua dulu mah, harta waris mah panas katanya. Betul? Syukur-syukur jadi amal kebaikan yang pahalanya dihadiahkan untuk siapa? Orang tua. Makanya jangan serakah urusan harta, apalagi harta warisan. Betul? Yakin yang ditakdirkan untukmu tak akan pernah pergi darimu. Dan yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan pernah menjadi milikmu. Betul? Mudah-mudahan kita dikasih kelembutan hati oleh Allah Subhanahu wa taala.